Perburuan hacker Bjorka digencarkan. Berapa besar peluang penangkapan? Itulah headline Liputan6.com edisi hari ini. Sahabat Liputan 6, saya Wayan Diananto mengajak Anda untuk menyimak laporan selengkapnya. Pemerintah tengah gencar memburu hacker Bjorka yang dikenal membocorkan data pelanggan IndiHome, KPU, registrasi kartu SIM, hingga doxing ke sejumlah tokoh publik. Polisi telah menetapkan pemuda asal Madiun, Muhammad Agung Hidayatullah alias MAH, sebagai tersangka. Untuk menangani masalah kebocoran data, pemerintah telah membuat Satgas Perlindungan Data yang terdiri Badan Siber Sandi Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, serta Badan Intelijen Negara. Sejauh ini, MAH yang berusia 21 tahun jadi tersangka kasus peretasan data-data milik pemerintah. Juru bicara Humas Polri, Kombes Pol Ade Yaya Suryana, pekan ini membenarkan proses hukum tersangka MAH tengah bergulir. Tersangka diduga mengunggah informasi dari sebuah situs ke Telegram. Ade menyebut ada 3 unggahan tersangka dari tanggal 8 hingga 10 September 2022. Kepada penyidik, MAH mengaku motifnya ingin dapat keuntungan sambil mempromosikan kelompok Bjorka. Keterangan MAH masih didalami tim khusus. Belum dapat disimpulkan apakah ia hanya simpatisan atau memang masuk dalam struktur hacker Bjorka. Sejumlah barang bukti seperti ponsel, KTP, dan SIM card telah diamankan aparat. Sementara itu, tim khusus besutan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sedang menelusuri figur lain di balik sosok Bjorka. Penangkapan MAH tak serta-merta menghentikan aksi Bjorka di jagat maya. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, mengaku belum bisa memberi keterangan terkait perburuan Bjorka karena polisi tak bekerja sendiri dan telah bergabung dalam Satgas. Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksinkom, Alphonse Tanujaya, mengatakan pemerintah perlu bekerja sama dengan platform medsos terutama Twitter untuk melacak posisi Bjorka. Alphonse tak yakin MAH adalah Bjorka. Ia juga tak yakin Bjorka di Indonesia. Jika benar ia berada di tanah air, seharusnya polisi mudah menciduk Bjorka. Kuat dugaan Bjorka tidak hanya satu orang. Merespons peretasan dan kebocoran, pemerintah diminta fokus ke perbaikan pengelolaan data agar tak mudah dibobol. Andai Bjorka berhasil ditangkap, bukan tidak mungkin akan muncul Bjorka lain jika sistem keamanan data di Indonesia tidak segera diperbaiki. Satgas Perlindungan Data yang dibentuk pemerintah diminta fokus ke masalah utama, yakni perbaikan sistem keamanan. Ketua Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja, mengingatkan pemerintah tidak reaktif dan menantang Bjorka. Setelahnya, ia menjelaskan derajat peretas dari hacker putih yang beretika hingga hacker hitam dengan motif beragam. Modus peretas beragam dari faktor ekonomi, iseng, hingga aktivis yang beralih ke internet untuk menjalankan aksinya. Ardi melihat Bjorka memiliki dimensi luar biasa. Selain bongkar aib, ia mengingatkan ada kerentanan sistem pemerintah. Skor keamanan cyber di Indonesia masih rendah, yakni 1,7 poin dari skala 1 sampai 5. Posisi Indonesia soal kesadaran keamanan siber bahkan masih sama dari tahun 2013 hingga sekarang. Pakar Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada, Ridi Ferdiana, menyarankan tim respons darurat yang dibentuk Presiden Jokowi fokus mempertebal keamanan data, serta mengedukasi khalayak agar memiliki budaya menyimpan data secara aman. Selain itu, pemerintah perlu memprioritaskan ekosistem yang mendukung perilaku dan budaya siber yang aman. Regulasi yang nantinya dibentuk pun sebaiknya tidak hanya bersifat mengancam, tapi juga mengedukasi agar tercipta ekosistem digital yang aman untuk berkarya. Bjorka dan setumpuk kasus kebocoran data disorot Ketua DPR RI Puan Maharani.
DPR mendorong Satgas Perlindungan Data melakukan investigasi besar-besaran karena data masyarakat yang bocor menyangkut identitas pribadi. Kejahatan siber telah menyerang instansi hingga penyelenggara sistem elektronik swasta. Karenanya, Puan menggarisbawahi pentingnya audit sistem keamanan siber negara. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Akbar Syahfikarno atau Dev Laksono, sedang menunggu hasil kerja tim cepat tanggap bentukan pemerintah. Dalam 2 bulan terakhir, ada beberapa data bocor akibat ulah hacker. Namun Dev tak menjelaskan lebih rinci data apa saja yang telah bocor. Bisa dibilang, kebocoran data menunjukkan bahwa pertahanan negara lemah. Demikian headline liputan6.com, saya Wayan Diananto undur diri. Tetap sehat, sampai jumpa.